Jadi lazimnya kita target kita adalah membentuk yang di tengah itu. Jadi bagaimana kita melaksanakan kinerja yang dibebankan kepada kita, dan opsinya adalah dengan struktur yang tersisa, dalam hal ini perangkat daerah dan jabatan struktural yang masih ada, dan yang lebih dinamis yang menjadi keluaran dari hasil dari penyerahan birokrasi itu adalah tim kerja, dan dalam hal ini juga masih berlaku individu. Dan ini lazimnya urutannya adalah seperti ini, berangkat dari perencanaan struktur kinerja, kita masuk ke perencanaan struktur organisasi, dan baru seharusnya masuk ke struktur anggaran. Dengan bahasa struktur kinerja itu ada bahasa outcome 1, outcome 2, dan yang paling atomik itu adalah output. Nah, inilah yang akan kita jadikan dasar struktur kinerja yang sebelah kiri, akan menjadi dasar pembentukan tim kerja. Ya. Hanya memang saat ini kita berada di pertengahan periode di mana kita memakai cascading atau penjenjangan kinerja sebagai dasar dari pembentukan struktur tim. Jadi bahasanya nanti adalah bahasa anggaran, ada program, kegiatan, dan subkegiatan, di mana itu diterjemahkan sebagai outcome 2, outcome 1, dan output. Kemudian ini akan dimandatkan kepada JPT dan kemudian di bawahnya ada pejabat struktural yang masih ada, kemudian jafung yang ada di situ di atas level madya dan utama. Kemudian output ini akan dikerjakan oleh tim kerja atau individu. Inilah yang akan dibentuk. Posisinya seperti itu. Apakah bagaimana bentuk cascading kinerja sekarang? Saat ini kita bisa melihat semuanya di alamat kinerja Jabar Prof Go.id garis miring Sakip, dan ini contoh bagaimana penjenjangan kinerja yang kami rancang di biro organisasi, dan saya percaya semua sudah melakukan hal ini, bahwa yang biru tua itu adalah istilahnya program, ada sasaran program yang diampu oleh kepala biro. Kemudian ada sementara ini ada sasaran kegiatan yang diampu sebelum penyetaraan itu oleh kepala bagian di kami, jadi atau eselon 3. Nah, yang di bawah itu adalah output, atau bahasanya adalah sasaran subkegiatan. Inilah yang akan menjadi dasar pembentukan tim. Oke. Nah, jadi dengan adanya penjenjangan kinerja tadi, tim kerja mutlak dibentuk berdasarkan keberadaan penjenjangan kinerja, dan tim kerja berkorelasi dengan output penjenjangan kinerja. Nah, ini tim kerja dibentuk terutama, dan tidak hanya itu untuk membagikan kinerja pada struktur organisasi yang dihapus, disetarakan jabatannya. Namun tim kerja juga dapat membagi lebih lanjut komponen-komponen kerjanya pada struktur yang berbentuk mungkin subtim. Jadi tim kerja bisa dibentuk di bawahnya ada sub-sub tim. Itu dasar pembentukan. Kemudian struktur dan atribut tim, tentu saja ada ketuanya dan minimal 1 anggota. Jadi mungkin kalau ada tim kecil hanya ketua dan anggota yang diamanatkan untuk menghasilkan output tertentu. Dan penugasan ini dilakukan diminta untuk memperhatikan kompetensi, yaitu jenis jabatan, portofolio karir dan keilmuan, dan tidak kalah pentingnya distribusi beban kerja staf yang adil. Kemudian keberadaan pengampu outcome berfungsi sebagai pengkoordinasian tim kerja pada output yang berada dalam rentang tanggung jawabnya. Selain itu, jika dibutuhkan, pengampu outcome kinerja juga dapat terlibat secara langsung dalam tim kerja, baik sebagai ketua ataupun anggota, berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya adalah urgensi target, criticality-nya, atau ada kompetensi khusus yang dimiliki oleh sang pengampu outcome. Dan juga tim kerja dapat menerima, dalam hal ini ketuanya, sebagian kewenangan yang didelegasikan dari jabatan JPT di atasnya. Ini perlu dituangkan dalam penugasannya nanti secara eksplisit. Kemudian dalam hal suatu tim itu dibentuk secara lintas struktur, ini
perlu diperhatikan ketuanya harus berasal dari pengampu asli kinerjanya. Jadi dapat dibentuk secara lintas struktur, misalnya lintas bidang atau bahkan lintas perangkat daerah. Namun ketua harus dipegang dari pengampu asli, pengampu utama kinerjanya. Kemudian mekanismenya tentu saja dengan melakukan korespondensi permohonan bantuan tenaga staf dari unit kerja yang punya unit atau punya staf yang diprediksikan mampu berkontribusi secara spesifik dengan tim, dan ini penugasannya dapat dilakukan dalam bentuk penugasan individual dari unit asal ke unit yang meminta. Jadi dalam hal ini kita punya dua lingkup tata kelola, yaitu tata kelola kinerja yang akan menjadi bahan bagaimana kami akan melakukan tata kelola tim kerja maksudnya, sorry. Kemudian sebagai gambaran, apa yang sekarang bisa dilihat dari tata kelola kinerja adalah ISAKIP yang tadi disampaikan di slide ketiga. Kemudian nanti keluaran tampilan dari tata kelola tim kerja adalah dashboard dan nanti direfleksikan dalam TRK sebagai aktivitas dari tim. Ada validasi juga yang akan berjenjang dari ketua tim. Dan pembentukan tim kerja ini melalui mekanisme dan dilaporkan dan tercatat secara terpusat oleh sementara ini kami berdua. Kemudian ada mekanisme approval, terutama untuk mengkaji kelayakan pembentukan tim yang sifatnya lintas struktur perangkat daerah. Ini beberapa hal yang kami ambil dari draft pedomannya. Jadi sebetulnya pekerjaan tim itu bisa ada dua, yaitu yang sifatnya yang sudah jelas itu adalah sifatnya pengembangan projects, sesuatu yang sifatnya temporer berjangka waktu tertentu. Namun tidak boleh lupa bahwa sebetulnya kita juga memiliki pekerjaan yang sifatnya rutin, pelayanan publik termasuk di dalamnya, pelayanan internal, kepegawaian dan sebagainya, itu juga merupakan bagian dari pekerjaan tim. Ruang lingkup tim kerja juga sebagaimana yang juga sebetulnya sudah diatur di Pergub Tahubja, nanti akan kita atur seperti ini. Kemungkinannya bisa internal bidang, internal eselon 3, antar eselon 3 atau lintas PD. Dan jumlahnya ada rentangnya, minimal dan maksimalnya untuk menyesuaikan dengan lingkup dan beban kerjanya. Tahapannya akan direncanakan seperti ini. Jadi ada tahap pemetaannya dulu untuk berbicara tentang kesesuaiannya dengan kinerja, cascading, penjenjangan kinerja, kemudian dilakukan harmonisasi secara lintas perangkat daerah, akan ada mekanisme semacam konsultasi DES untuk menentukan formalisasi pembentukan tim. Dan ini nanti harus tentu saja jika belum harus terrefleksikan di aplikasi ISAKIP dengan target kinerja bulanan di SKP. Baru kemudian dibuatkan SP-nya, pelaksanaan dengan pertimbangan proporsi dan jadwal. JBT beserta pengampu outcome akan melakukan monitoring progres kinerja kepada ketua tim secara periodik dalam pelaksanaannya. Pertimbangan distribusi pembagian tugas, bahwa yang berhak menjadi ketua tim maupun anggota tim adalah jabatan kelas 7 ke atas. Kemudian jangka waktu akan ditentukan dalam pendelegasian, dalam pembentukan tim kerja. Ada validasi dari pimpinan perangkat daerah JPT untuk penugasan internal maupun eksternal. Jadi harus ada izin tertulis dari JPT pemilik staf yang akan diminta. Penugasan internal dan lintas PD dapat dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan juga dari JPT masing-masing. Oke. Struktur tim seperti ini, jadi ada penanggung jawab yang diampu oleh JPT, nanti dibantu juga oleh penanggung jawab, co-penanggung jawab
dalam hal ini adalah eselon 3 atau jabatan fungsional yang mengampu outcome. Kemudian ketua dipilih berdasarkan pemilik kinerja yang organisasi yang akan dilaksanakan, dan anggota bisa berasal dari internal atau lintas struktur. Dan ketentuan pemilih ketua tim adalah memiliki track record kinerja yang baik, tidak memiliki catatan hukuman disiplin, dan memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan kepemimpinan yang baik. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Mangga saya kembalikan ke Pak Sekda untuk didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purnomo. Jadi teman-teman semua, yang pertama bahwa kita sebelum pedoman ini diluncurkan kepada kita semua, saya ingin mendapatkan masukan untuk biro organisasi untuk lebih menyempurnakan. Jadi selama evaluasi 1 triwulan kemarin penyederhanaan per 31 Desember, apakah ada hal-hal yang sudah terjawab di dalam pedoman ini atau belum gitu ya. Yang kedua, barangkali 1 bulan yang lalu kita juga penyederhanaan birokrasi yang kedua kita lakukan. Mungkin juga ada evaluasi untuk itu. Oleh karena itu, silakan kepada teman-teman semua, apakah yang menjadi hambatan-hambatan yang evaluasi 1 triwulan atau memasuki triwulan kedua ini sudah muncul? Apakah sudah muncul dari Bapak dan Ibu sekalian untuk teman-teman semua? Dan nanti yang dijelaskan tadi apakah sudah terjawab? Apabila belum, nanti kira-kira apa yang harus kita sesuaikan kembali? Saya persilahkan. Yang pertama saya persilahkan kepada DPMP TSW, karena salah satu yang menjadi ujung tombak pelayanan publik ada di Bapak. Silakan Pak Eka. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sekda, para sekretaris, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izin Pak Sekda, kami memang di eselon 3-nya, Kepala Bidang sudah menjadi pejabat fungsional semua di kami, dan mungkin ada satu pertanyaan dari kami bahwa untuk kegiatan ini terutama kaitan dengan administratif, apakah kuasa pengguna anggaran itu boleh oleh pejabat fungsional atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami merasakan tidak ada hal-hal yang signifikan ya terkait dengan pelaksanaan tugas, dan dengan fungsional ini insya Allah kegiatan dan pelayanan publik akan lebih baik. Itu mungkin Pak Sekda yang tadi yang pertanyaannya yang mengenai KPA saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Eka, sebelum dijawab nanti teman-teman biro organisasi ya Pak. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Pur terkait dengan JF apakah bisa menduduki atau menjabat sebagai KPA. Tapi saya minta gini Pak Eka ya, tolong Bapak buat form evaluasi ketika memang struktural menjadi JF ini, bagaimana dampak paling tidak kepada kecepatan dalam pelayanan publik. Apakah ada dampaknya apa tidak gitu ya. Yep. Ya, karena itu saya berharap akan terjadi percepatan gitu ya. Itu yang utamanya di sana Pak. Oleh karena itu Bapak coba buat metode evaluasi gitu ya. Minimal versi Bapak terlebih dahulu lah yang sesimpel mungkin Pak. Terus bagaimana hasilnya nanti. Nanti saya akan mendengarkan dari Bapak ya setelah evaluasi itu. Siap Pak. Ya. Silakan Pak Pur, tadi di dalam pedoman kita rasanya sudah diakomodir ya. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih Pak Eka. Kemarin kami dengan BPKAD sudah bersepakat ya bahwa setidaknya dalam masa transisi hal itu diperkenankan, dan dalam hal ini akan ada surat edaran yang akan diterbitkan untuk menjadi dasar atau menjelaskan hal tersebut. Mungkin dari BPKAD juga hadir. Kemarin saya lihat draftnya, tapi mungkin belum sempat terbit ya. Pak. Silakan dari BPKAD. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jaya udah tidur? Udah biasa Pak. Terima kasih Pak Sekda, Mas Pur, dan rekan-rekan sekalian. Sebenarnya malam juga sudah dibahas dengan Pak Sekda, selama itu ada unit organisasinya gitu ya, diperkenankan untuk menjadi KPA, dan tegas kemarin ini juga dengan membahas yang lainnya, kita bisa bercermin atau menyamakan selama itu terbentuk unit organisasinya bisa diinikan menjadi KPA. Itu Mas Pur. Baik, terima kasih Pak Jaya. Ya, silakan Pak Eka, apa yang menjadi keraguan? Ini mumpung ada BPKAD dan organisasi, silakan. Ya Pak, jadi kami terus terang memang ada pendapat juga dari inspektorat, katanya tidak boleh gitu Pak. Jadi kami juga berkonsultasi dengan dua pihak. Jadi mohon mungkin dari inspektorat ada Pak Bandrio ya bisa menyampaikan juga apakah secara in legal aspek bisa KPA dari fungsional. Silakan Pak Bandrio. Ya, terima kasih Pak Sekda. Sampai saat ini Pak, barangkali berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan ini Pak, secara ketentuan yang eksplisit menyatakan bahwa Jafung bisa menjadi KPA. Sampai saat ini saya sendiri sih Pak, saya sendiri belum menemukan Pak. Nah, barangkali mungkin ada kajian dari tadi dari Pak Jaya. Pak Jaya, mohon lebih jelasnya lagi supaya nanti juga kita kaitan dengan pertanggungjawaban ini bisa lebih baik dan aman. Barangkali mungkin itu Pak. Ya. Silakan Pak Jaya. Mungkin gini Pak Badr, memang secara pengelolaan gitu ya, KPA dapat mendelegasikan kewenangannya setingkat ke bawah. Nah bila mana, malam juga sudah ada di dalam Pergub, dalam Permendagri ada yang menyatakan bahwa bisa didelegasikan apabila ada atau terbentuk unit. Nah, kan sekarang dari organisasi itu belum merubah bidang-bidang, masih tetap hitung meskipun keadaannya adalah kosong gitu ya, tidak ada jabatannya. Nah, selama ada organisasi itu yang ditunjuk untuk bisa menjadi KPA dalam suatu unit organisasi itu Pak Bandrio. Baik, dalam hal ini adalah tim yang dimaksud oleh Pak Jaya ya, Pak Jaya. Kalau tim sudah terbentuk, artinya bisa kita mendelegasikan di sana bahwa itu akan bisa dapat menjadi KPA. Seperti itu, Pak Bandrio, Pak Jaya. Gini Pak, seperti yang kemarin, yang malam kita konotasikannya adalah ke yang kepala sekolah itu Pak, karena ada unit karena di dalam Pergubnya itu terbentuk dalam unit organisasi, sehingga kalau misalnya ditunjuk menjadi satu KPA dalam unit organisasi itu tidak menjadi masalah Pak, selama ada bentukan unit organisasinya sesuai dengan perundang-undangan. Oke, Pak. Nah, kita kan melihatnya memang jabatannya tidak ada Pak di dalam unit organisasi yang memang sekarang gitu, yang sudah dilebur. Nah, itu kita mengkonotasikannya adalah seperti begitu gitu Pak. Ya Pak. Ya baik, terima kasih. Pak Pur, ada yang perlu disempurnakan lagi, silakan. Ya, ini kondisi mungkin khusus di DPMPTSP ya, yang sudah tidak memiliki eselon 3. Kalau di Setda itu sudah tetap, jadi Jafung menjadi PPTK, kalau nggak salah begitu ya. Mungkin perlu dikaji kalau memang tidak kalau mungkin ini didelegasikan ke ketua tim,
lebih baik, tapi jika tidak ya mungkin terpaksa ditarik ke atas, Pak Eka ya, atau Ya, Boleh urun rembuk Pak Sekda? ya silakan Pak Yeri ya. Kalau tadi saya mendengar dari pernyataan Pak Sekretaris PPKD, Komenda Unit untuk lebih amannya ditarik saja ke sekretaris, Pak. Kan sekretaris masih ada lembaganya. Jadi KPA-nya mungkin berkumpul di sekretaris. Itu saja, Pak. Terima kasih. Tapi perlu kajian nih. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke, itu salah satu yang solusi di masa transisi. Jadi Ya, KPA-nya memang ya. Ya, Pak Sekda, yang sudah berjalan di inspektorat seperti itu, Pak. Jadi ini karena memang masih ada strukturnya ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya yang sudah tidak ada strukturnya itu yang mungkin jadi bermasalah. Kalau misalnya untuk yang seperti inspektorat saat ini semua KPA ada di sekretaris, Pak. Jadi irban-irban sudah itu memang secara aturan tidak bisa, Pak. Kalau auditor itu menjadi KPA. Nah, jadi semua KPA ada kegiatan semua diinikannya oleh sekretaris. Kalau untuk yang sudah ada organisasinya ya Pak, dalam hal ini sudah jelas. Nah, misalnya tadi di mana di biro Pak, di biro itu kalau tidak salah semua sudah jadi fungsional ya Pak ya. Nah, ini yang mungkin yang jadi bermasalah Pak. Siapa nanti yang akan berkaitan dengan pengelolaan keuangannya? Mungkin itu Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih. Pertama diputuskan bahwa kasus dari DPM PTSP semua KPA nanti ada di sekretaris. Kemudian untuk biro Pak Inspektur, Pak Banrio, bahwa nanti di biro ini ada yang namanya Kabang TU Pak. Nanti di sana semua untuk KPA-nya Pak. Oh iya Pak, siapa? Ya. Baik, terima kasih Pak Jaya, demikian ya. Kemudian Pak Pur juga demikian ya, semua dicatat demikian. Ya, berikutnya barangkali saya absen dari yang lain daripada yang lain juga nih biasanya. Saya persilakan Ibu Yulia dari BKD. Ya Pak. Izin Pak, terkait dari BKD sebenarnya untuk hal ini kita sudah sama-sama juga nih dengan Mas Pur Pak untuk mendiskusikan tadi terkait dengan mekanisme kerja baru team of team. Kemudian kalau di BKD sendiri juga sebenarnya sejak penyederhanaan tahap atau penyetaraan tahap pertama itu juga sudah berjalan ya Pak ya, mekanisme tim kerja ini baik yang di internal bidang maupun di lintas bidang, bahkan lintas perangkat daerah ini bersama dengan biro organisasi. Salah satunya contohnya adalah terkait dengan pembicaraan team of team ini, kemudian ada juga terkait dengan sistem merit dan juga yang fleksibilitas kerja. Jadi sebenarnya kalau saya pikir kalau melihat dari yang dialami di BKD, mekanisme ini bisa berjalan Pak dengan baik gitu ya, untuk menghasilkan output dan juga outcome atau kinerjanya. Cuman nanti mungkin yang perlu dan memang sedang didiskusikan untuk implementasinya secara lebih teknis tadi, mulai dari mekanisme tadi perencanaannya yang berarti misalnya di awal tahun itu di setiap perangkat daerah itu kita harus sudah clear gitu ya perencanaannya, kira-kira dalam 1 tahun ke depan itu apa saja target kinerjanya dan bagaimana membaginya, apakah tadi perlu dibentuk tim atau tidak, seperti itu. Kemudian ya dalam perjalanan mungkin tadi ada instruksi-instruksi yang sifatnya ad hoc yang juga dalam tengah perjalanan itu bisa dibentuk tim lagi. Nah, itu yang kemarin juga sempat dibicarakan, apakah pembentukan tim ini tadi harus dari awal tahun sudah clear atau tadi apabila ada di tengah tahun gitu dalam perjalanan dibentuk tim karena ada kondisi khusus. Nah, itu nanti secara teknis mekanismenya seperti apa. Itu sih mungkin Pak yang masih menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mohon dicatat ya Pak Pur, nanti hal-hal yang memang yang perlu kita sempurnakan, kita sempurnakan. Baik, berikutnya dari Dinas Kesehatan. Pak Firman, silakan. Apa sudah berjalan Pak evaluasi 3 bulan yang lalu Pak? Ya, izin terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, mohon izin Pak, kami melaporkan jabatan fungsional di Dinas Kesehatan itu ada 2 kelompok Pak. Yang pertama adalah kelompok kesehatan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah non kesehatan Pak. Dan kita punya tambahan ada 2 jabatan fungsional baru kemarin hasil penyetaraan Pak. Dan untuk sementara Pak Sekda, mohon izin barangkali kami agar pelayanan tetap berjalan Pak. Jadi kami kemarin itu mengeluarkan SP tim kerja Pak yang ditandatangani oleh Ibu Kepala Dinas. Nah mudah-mudahan kita bisa sesuaikan dengan yang disampaikan oleh Pak dari Biro Organisasi tadi. Tentunya harus ada template yang sama Pak, sehingga kami juga nanti tidak berbeda-beda gitu setiap perangkat daerah. Dan kita alhamdulillah Pak untuk pelayanan tetap berjalan, kan tetapi ada beberapa hal Pak Sekda, hasil penyetaraan yang kemarin itu, contoh misalkan Pak, masih ada teman-teman yang kemarin disetarakan jabatan fungsionalnya belum sesuai Pak. Contohnya di seksi surveillance disetarakan menjadi jabatan fungsional penyuluh Pak. Sementara sebetulnya lebih relevan kalau menduduki jabatan fungsional epidemiologi Pak untuk di Dinas Kesehatan. Dan lebih khusus di bidang P2P Pak, jadi yang berhubungan dengan penularan penyakit gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Sekda, karena kan kita ini ada rumah sakit Pak, terutama rumah sakit besar, ada Al Ihsan, kemudian ada juga rumah sakit jiwa, dan sampai saat ini yang disetarakan itu hanya eselon 4 Pak, tetap berjalan alhamdulillah pelayanan, kan tetapi kami mohon arahan Pak Sekda, karena di 2 rumah sakit itu ada wadir Pak, yang wadir itu eselonnya 3A, wadir, ada 3 wadir, kemudian di bawah wadir ada juga kabid Pak. Mohon arahan, apakah nanti di fase ketiga ini yang eksis yang mana gitu Pak untuk jabatan struktural, karena memang harapan kami bisa menunjang pelayanan di rumah sakit. Sekarang sementara itu Pak Sekda, nuhun Pak. Ya, terima kasih Pak Firman. Ini ada beberapa yang bisa saya respon. Pertama, terkait dengan evaluasi tadi, terima kasih. Bapak juga cari bentuk gitu ya di Dinas Kesehatan, dan mudah-mudahan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ini untuk semua nih berlaku ya. Mungkin sampai dengan saat ini ada penyederhanaan perpindahan kepada jabatan fungsional yang masih kurang pas. Apabila ada yang masih kurang pas, kita diberikan kesempatan sampai dengan akhir tahun ini untuk kita sesuaikan kembali. Jadi mohon dicatat semuanya para sekretaris dinas dan badan, apabila menemukan yang tadi sebagaimana Pak Firman sampaikan, jadi ada jabatan fungsional yang kurang pas ketika kita pindahkan saat ini, itu tolong diinventarisir kembali, dan kita akan sesuaikan sampai dengan akhir Desember ini, Desember 2022, ya untuk semuanya. Jadi nanti setelah Desember 2022 tidak ada lagi cerita yang kurang pas, kurang lebih gitu. Jadi sekarang kita diberikan kesempatan untuk menata gitu ya, dan mencari kira-kira jabatan fungsional yang disederhanakan kemarin apakah masih ada kurang pas atau tidak. Gitu ya Pak Firman ya, dan untuk berlaku untuk semuanya ini. Ya Pak. Ya, mohon izin Pak, kalau ya. SP apakah kami dibolehkan Pak yang tadi kami sampaikan untuk sementara Bapak? Ya, nanti Biro Organisasi coba direspon itu ya. Yang berikutnya untuk yang eselon 3 di Bapak di Rumah Sakit Jiwa, coba kita lihat nanti telaah gitu ya, apakah masuk di dalam yang berikutnya. Karena kalau kita bicara penyederhanaan birokrasi sebetulnya sudah selesai ceritanya Pak. Yang terakhir adalah di tanggal 31 Mei lalu sebetulnya. Tapi karena pada saat itu Pak Gubernur masih belum bisa gitu ya, karena ada musibah. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan untuk sedikit mundur, kurang lebih gitu Pak, sesuai dengan situasi kita. Yang SP silakan Pak Pur, silakan. Ya, nanti kita akan share. Jadi sebetulnya ini juga kalau boleh cerita, kita menyusun pedoman ini dalam bentuk team of team. Dan bedanya, formatnya SP biasa, bedanya lebih simpel, tapi dalam struktur keanggotaannya bukan uraian tugas yang ditulis, namun target output yang ditulis secara tetap di dalam SP-nya, gitu Pak gambarannya. Tapi nanti saya coba share di chat box bagaimana draft yang sudah kami buat. Sebagai ada template-nya ya Mas Pur ya? Iya Pak, ya. Ya, contoh Pak, bukan template mungkin. Nanti template kita buat secara
resmi ketika sudah fix. Ya. Atau mau di-share sekarang kalau udah siap, silakan. Dan Boleh, ini Pak. juga berlaku untuk semuanya ini. Oke. Mohon izin. Tim. Ini karena timnya cukup besar, jadi seperti ini pembentukannya. Namun yang penting mungkin struktur timnya seperti ini. Ada penanggung jawab biasanya, tapi ada ketua tim yang menjadi pengampu utamanya, ada anggota, dan ini berasal dari dari dua dinas, belum lengkap, dan di uraian tugas dan outputnya biasa hanya anggotanya dalam struktur uraian tugas anggotanya disebutkan target outputnya. Saya kira itu bedanya. Baik, terima kasih. Pak Firman cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih. Saya nanti minta share itunya aja, Pak. Ya, Sangat baik. saya share di chat sama dengan materinya. Baik, berikutnya kami persilakan sekarang kepada Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada mempunyai hal yang berbeda dari yang tadi kita diskusikan, saya persilakan. Mohon izin Pak, Bapak Penda Pak. Ya, silakan Bapak Penda. Terima kasih Pak Sekda. Terkait dengan penyederhanaan ini di awal, karena memang Bapak Penda ini terbagi atas 34 layanan di kabupaten kota, telah diterbitkan Pak SP Tim yang seperti barusan ditampilkan, gitu ya. Isinya adalah X dari struktural penyetaraan ini dijadikan ketua Pak. Jadi strukturnya di P3D itu adalah ada KP3D, ada Kasubag TU, dan ada 2 KASI. Nah, Kepala Badan menerbitkan SP Pak, SP Tim yang diketuai oleh yang 2 KASI yang penyetaraan tersebut. Anggotanya adalah staf yang di bawahnya kemarin Pak, staf yang di bawahnya dia existing. Tugas pokoknya adalah tugas pokok diakomodir yang kemarin juga, yang tugas pokok yang dilakukan sebelumnya. Nah itu sudah, karena memang di lapangan ada hal-hal yang di cabang pelayanan Bapenda itu terkait dengan fiskal Pak, fiskal antar daerah yang memang harus ditandatangani, kemudian ada pajak progresif, kemudian di layanan-layanan di daerah seperti di mobil samling, di mal dan sebagainya, ini yang memerlukan seperti parap dan sebagainya. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apa wewenang dari ketua tim ini yang ex penyetaraan Japung ini di lapangan, apakah mereka bisa memarap contohnya untuk fiskal ataupun untuk di layanan luar induk, atau harus ditarik juga ke kantornya dulu, induknya dulu. Nah ini memerlukan waktu Pak, sedangkan percepatan pelayanan di saat itu kan hitungannya maksimal jam lah gitu Pak. Nah SP-nya sudah dikeluarkan per bulan April Pak, per bulan April menindaklanjuti di lapangan waktu itu, tetapi kurang lebih sama dengan yang barusan ditampilkan dari Biro Organisasi. Itu barangkali sementara Pak. Nah, mohon izin, yang ditanyakan adalah apa kewenangan dari ketua tim? Apakah dia bisa juga menandatangan dengan adanya SK tim ini, ataukah memarap dan sebagainya, di mana tidak usah ditarik lagi ke induknya dulu, karena pelayanan harus berjalan di lapangan seperti itu. Demikian, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Saya ingin cerita filosofi ya. Jadi gini, tujuan dari penyederhanaan birokrasi adalah
bahwa kita ingin mempercepat pelayanan publik dengan cara memangkas birokrasi yang istilahnya yang berbelit atau yang birokrasi yang panjang, yang panjang. Jadi artinya kalau dari sisi kami Pak ya, dari sisi filosofis, dengan adanya pembentukan tim ini seharusnya bekerja bisa lebih cepat, itu intinya gitu. Sebagai pengganti apabila kita bekerja secara hierarkis. Jadi kalau biasanya kita secara hierarkis itu setiap struktural harus memaraf sampai naik ke atas. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin pangkas sehingga birokrasi kita akan lebih sederhana. Tujuannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat kepada tujuan ini, artinya bahwa Biro Organisasi ini sedang menata menyusun ini. Jadi apakah ketua tim juga gitu ya mempunyai kewenangan di dalam memaraf. Di dalam diskusi-diskusi kami sebetulnya itu salah satunya adalah dimungkinkan hal itu. Tapi nanti kita dengar dari Biro Organisasi. Cuman saya cerita bahwa filosofinya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat teman-teman yang lain ya. Ini kalau case-nya Bapenda adalah demikian. Tapi beberapa case yang lain barangkali ini di tempat teman-teman semua ada case bahwa sebagai ketua tim tidak harus, kan kita sudah diberikan kesempatan yang dapat menjadi ketua tim itu tidak harus yang hasil dari penyederhanaan struktural, yang hasil dari penyederhanaan atau jabatan fungsional hasil dari penyederhanaan. Tidak harus dia, tapi bisa juga untuk JF atau jabatan fungsional lainnya, baik dari madya, baik muda, baik pertama, bahkan sampai dengan pelaksana, itu sangat memungkinkan. Apa filosofinya itu? Filosofinya adalah bahwa kita memberikan kesempatan kepada gitu ya, siapapun juga yang mempunyai kompetensi dan yang mempunyai kapabilitas yang baik gitu ya, untuk menjadi ketua tim dengan harapan bahwa bekerja akan lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sangat berbeda sekali Pak Indra dengan dulu gitu ya. Kalau dulu kita sehebat-hebatnya apabila kita mempunyai personal di level pelaksana, tapi pasti dia masih harus dibayar, selalu harus di bawah bayang-bayang bahwa atasan-atasannya yang belum tentu merespon dengan cepat. Jadi sehingga bahwa birokrasi kita tidak ada percepatan di sana. Nah sekarang diberikan kesempatan itu. Nah itu case di tempat lain barangkali seperti itu. Atau barangkali nanti kalau ada Bapenda diberikan penugasan khusus yang sifatnya harus cepat, barangkali bisa lakukan seperti itu. Jadi tidak berhierarkis gitu. Walaupun sudah jadi jabatan fungsional, tapi kerjanya masih hierarkis. Kelihatannya itu juga Bapak harus pertimbangkan, gitu ya. Silakan berorganisasi terkait dengan kewenangan-kewenangan tadi sebagai ketua tim. Baik, terima kasih. Ini juga menjadi hal yang kemarin sempat didiskusikan dan ada yang sampai ke kami, Pak. Opsinya ada dua. Kalau keinginan kami sesuai dengan arahan Pak Sekda tadi, jika memang dirasakan mungkin secara legal, delegasi penandatanganan, pemarafan atau bahkan penandatanganan ke ketua tim itu akan sangat baik. Namun jika memang dipandang ada resiko lain yang mungkin teman-teman di Bapenda lebih paham, masih ada Kasubag TU ya, Kasubag TU di P3DW yang kemudian diberi kewenangan untuk melakukan hal itu. Tentu saja dengan konsekuensi yang bersangkutan harus hadir pada saat jam-jam pelayanan. Begitu Pak Indra? Mohon izin, Kasubag TU di Induk itu layanan, contoh Pak, di satu P3D itu ada 11 layanan di luar. Ada di BUMDes, ada di mall, ada di tempatnya BJB dan sebagainya. Nah ini ada hal yang harus diparaf. Kalau ditarik ke Induk lagi untuk Kasubag TU ini cuma satu Pak. Soalnya Kasubag TU-nya banyak gitu kan. Nah oleh karena itu mohon izin tadi seperti Pak Sekda bilang atau Bapak bilang, apakah dimungkinkan ada pendelegasian paraf atau tanda tangan untuk hal-hal mungkin nanti kita inventarisir yang memang tidak krusial dan tidak menyalahi aturan dan tidak berbahaya tentunya untuk keuangan, demikian Pak. Yep. Ya, kalau dari segi dari berdasarkan Pergub yang Tahubja
dan arahan surat edaran itu dimungkinkan Pak, asal diangkat sebagai ketua dan didelegasikan secara formal dalam surat penugasan. Siap Pak, siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Indra ya. Jadi sekali lagi tolong tangkap filosofisnya ya. Jadi filosofisnya tangkap bahwa tujuan kita ini adalah untuk mempercepat gitu ya proses yang biasanya kita bekerja secara hierarkis. Itu poinnya. Dan kemudian Pak Indra terima kasih masukannya. Jadi Pak Pur dan teman-teman biro organisasi tolong case by case gitu ya dari setiap unit organisasi atau dari perangkat daerah mungkin ada yang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Indra gitu ya. Tolong disikapi itu dan kita akomodir betul dalam aturan sehingga tidak ada yang menyimpang dari aturan. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan kepada yang lain masih ada? Izin Pak Sekda. Oh, Pak Yudi silakan. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya, Pak Yudi, selamat ulang tahun. Makasih Pak Sekda. Izin rekan-rekan sekalian yang saya hormati Pak Sekda serta para sekretaris di perangkat daerah. Ada beberapa masukan juga, ada beberapa tanggapan. Yang pertama kepada biro organisasi, ini juga mungkin dirasakan oleh rekan-rekan yang lain. Kita sudah pada fase PB2. Nah di PB1 kami di perangkat daerah, khususnya di BPSDM, itu hilang pada waktu itu seluruh eselon 4 kecuali yang di sekretariat sisa 2. Di PP2 hilang 1 lagi. Nah yang ingin kita jadikan kesepakatan atau pertanyaan mungkin mengenai tugas pokok dan fungsi Pak, apakah kita loncat dari yang sebelumnya, tusi yang sebelumnya langsung ke PB2 dengan kotak yang hilang terakhir, atau tusinya yang PB pertama dulu dibuat dulu, karena itu kan dasar untuk pelaksanaan pekerjaan dan anggaran juga begitu. Itu selesai direvisi lagi atau masuk ke tusi 2 yang ada kotak 1 lagi yang hilang. Ini untuk di BPSD, mungkin tempat yang lain juga rekan-rekan yang sama, ada mengalami hal yang sama. Itu nanti mohon tanggapannya. Kedua mengenai arsitektur kinerja, karena ini sudah diinjek ke sistem, apakah dimungkinkan nanti ke depannya bisa rubah lagi, karena kalau arsitektur kinerja itu kan kebanyakan lokal konten, juga mungkin melihat kewenangan. Saya sepakat tadi yang disebut Bu Yulia, jadi kita harus identifikasi dulu selama setahun pekerjaan kita apa saja, baik yang TUSI maupun ke RPJMD. Nah mungkin nanti bisa dikawinkan dengan IKP, suatu yang insidentil yang tidak ada di arsitektur kinerja kan suka ada yang insidentil tuh. Mungkin bisa dikawinkan dengan instruksi khusus pimpinan. Itu mungkin juga sebagai masukan, apakah nanti bisa dibuat tim atau seperti apa. Karena ada hal yang bersifat mendadak, karena kita dinamis. Kemudian yang ketiga saya sepakat dengan adanya seperti ini, berarti kita agile. Kalau dari TUSI mungkin kalau dulu ada sesuatu yang merubah, TUSI-nya harus dirubah, merubah pergub. Kalau sekarang cukup dengan merubah SK tim. Nah, saya ingin ini ke biro organisasi mungkin masukannya di SK tim itu harus ada uraian tugas yang jelas. Jadi anggota di mana posisinya, karena nanti juga menyangkut ke pertanggungjawaban bukan hanya outputnya ini, tapi prosesnya seperti apa supaya tidak ada gini Pak. Kalau di pusat itu kan mereka merubah penjalan birokrasi, ada koordinator, ada subkoordinator, ada subkon. Mungkin sekarang juga diubah ada Permen 6 dan 8. Nah, di kita memang tidak ada struktur itu. Tapi kalau disebut mengampu output, outcome, strukturnya nggak ada, tapi nanti pelaksanaannya kadang-kadang yang megang itu mantan-mantan struktural gitu. Nah, juga pelaksanaan di lapangan harus dilihat betul. Kadang-kadang orang nggak mau susah, udahlah mantan-mantan struktural. Artinya kan tidak ada perubahan budaya kerja begitu. Nah, ini memang tantangan kita di PB ini, perubahan budaya kerja. Jangan sampai secara struktur memang nggak ada, tapi secara kenyataan yang jadi ketua tim itu lagi gitu kan. Nah di sini perlu kita cermati. Kemudian berikutnya yang keempat, untuk ini pendelegasian Pak. Kalau semua SK yang antar lintas instansi di Pasekda, kita juga sedang berupaya sekarang menginventarisir SK-SK apa saja yang lintas instansi dan nanti kita minta ada pendelegasian di Biro Hukum terlebih dahulu melalui tim verifikator yang tadi Mas Purnomo sampaikan. Jadi tim lintas instansi itu nanti akan di-approve, dilihat dulu. Kalau oke, di-approve dan nanti mungkin ada juga yang didelegasikan ke kepala perangkat daerah melalui Biro Hukum mungkin. Nah itu juga karena kita di BPSD banyak yang SK-SK lintas instansi gitu. Dan ini dipakai untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Saya kira itu Pak beberapa masukan dan tanggapan. Semoga dengan PB ini pola kerjanya juga rubah, budaya kerjanya juga kolektif kolegial, terutama
Saya sangat sensitif terhadap ini Pak, yang mantan-mantan struktural menjadi JF dan bekas anak buahnya gitu. Ini kan kadang-kadang kalau nggak diatur dengan baik, banyak konflik organisasi. Jangan sampai masih seperti yang dulu. Karena sekarang harus kolegial gitu. Itu sih yang mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yudi. Mas Pur nanti tolong respon yang beberapa hal gitu ya. Tapi saya akan merespon secara umum dulu. Pertama, bahwa saya sampaikan di sini ya, di para sekretaris dinas dan badan. Jadi kalau kita berbicara mesin pemerintahan, gitu ya. Jadi mesin pemerintahan itu, misalnya di Pemprov Jawa Barat, sebetulnya siapa sih, gitu ya, menjalankan mesin ini? Nah, saya pastikan bahwa ada 3 lembaga yang memang mempunyai peran sangat penting. Jadi satu adalah di Biro Organisasi. Itu adalah bagaimana organisasi bisa menyusun organisasi yang betul-betul agile gitu ya, yang betul-betul merespon situasi yang sangat dinamis ini. Lalu kedua adalah kita menempatkan orang-orangnya itu berada di BKD. Jadi Pak Yeri dan kawan-kawan mempunyai tugas setelah organisasi kita benahi lalu disimpan orang yang pas. Dan yang ketiga adalah pengembangan kapasitas yang Pak Yudi barusan sampaikan. Jadi 3 lembaga ini adalah betul-betul mempertaruhkan apakah Pemprov Jabar bisa unggul secara di nasional ini. Nah, ujungnya adalah semuanya karena berakhir di pelayanan publik. Jadi saya tegaskan itu. Jadi apabila ada pelayanan publik macet, kita harus segera mereview apakah dari organisasinya, apa dari orangnya, gitu ya. Dan kami sedang mereview ini ke seluruh jenis-jenis pelayanan publik yang menonjol, yang banyak masalah gitu ya, dan ini harus dilihat. Nah, oleh karena itu teman-teman semua di sekretaris dan badan gitu ya, hal ini adalah menjadi penting gitu ya, dan Anda semua harus mengetahui. Oleh karena itu apabila ada sumbatan-sumbatan yang terasa gitu, yang tadi barangkali Pak Yudi sudah menyentil di sana, artinya bahwa kita akan segera mereview dan mengevaluasi gitu ya, apakah memang itu macetnya karena di organisasinya, apa karena di orangnya, jadi menempatkan orang yang salah, atau orang tersebut tidak pernah diberikan pengembangan kapasitas, tidak pernah diberikan knowledge tambahan gitu ya, padahal situasi saat ini sudah berbeda. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sedang kita lakukan gitu ya, yang sekaligus dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Jadi semoga kita bisa berjalan dengan lancar, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait tadi ya yang Pak Yudi sampaikan, memang betul gitu ya, bahwa saat ini adalah saat di masa transisi, yang mana semua dikagetkan, teman-teman yang tadinya struktural, basisnya yang memang main disposisi dari atas sampai di bawah, sekarang sudah tidak ada lagi, gitu ya, untuk beberapa unit, misalnya di istilahnya di sekretariat daerah, misalnya di DPMPTSP, tapi basis saat ini adalah kolegial. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sekarang berbasis keahlian, yang mana setiap jenjang dari jabatan fungsional keahlian ini mempunyai tentu saja keahlian yang lebih mumpuni lagi. Jadi kalau kita melihat dari pertama, muda, madya, utama itu mempunyai keahlian-keahlian yang lebih spesifik lagi. Jadi tidak ada lagi istilahnya bahwa kalau ada tugas kemudian kita langsung istilahnya disposisi ke bawah, tidak, dicerna dulu, kemudian kita membentuk kolegial gitu ya, bahwa oke, ini nanti dikerjain ini dikerjain ini, saya mengerjakan ini. Nah, sebetulnya itu yang akan dibentuk gitu ya. Oleh karena itu tadi disampaikan juga bahwa ini tentu saja akan menjadi merubah gitu ya, merubah budaya kerja kita, itu sepakat. Nah, kita ini tahun ini merupakan masa transisi gitu ya, masa transisi, pastinya ada kekurangan dan kelemahan. Nah, oleh karena itu saya minta Biro Organisasi, BKD, dan BPSDM untuk menutup gitu ya, hal-hal apa yang menjadi gap gitu ya, gap kekhawatiran kita nih, untuk bisa dilakukan dengan baik. Ini pesan yang saya ingin sampaikan yang kuatnya seperti ini. Dan gitu ya, siapa yang menjadi stakeholder machinery government. Jadi ini istilahnya internasional adalah mesin pemerintahan, itu machinery government, itu adalah para sekretaris dinas dan badan, gitu ya. Para sekretaris dinas yang badan yang tahu persis kondisi yang lebih spesifik di
unit kerja masing-masing. Nah, tetapi itu yang harus diakomodir gitu ya di dalam hal ini oleh teman-teman yang tergabung di dalam mesin pemerintahan ini. Itu yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan tertangkap semua nih. Silakan dari Biro Organisasi. Baik, Pak. Rasanya ini yang disampaikan Pak Yudi ini sebetulnya sudah didiskusikan juga nih sebetulnya. Ya, silakan. Baik, makasih Pak Yudi. Jadi masukan bahwa SK lintas itu bisa didelegasikan kami catat, nanti kami konsultasikan dengan tim di Biro Hukum. Kemudian juga SK tugas tetap selain ada output juga ada uraian tugas, itu juga kami catat. Terkait dengan fleksibilitas dari tim kerja, itu juga sebetulnya sudah kami wacanakan ya. Jadi prinsipnya arsitektur kinerja itu dinamis sebetulnya. Ini juga sudah segaris dengan apa yang kemarin kami bahas ketika melakukan evaluasi Sakib. Jadi memang sebelum tahun berjalan itu ada idealnya memang arsitektur kinerja itu sudah dibahas dengan cukup cermat. Dalam hal ini kami akan melibatkan juga tim dari Bapeda dan Inspektorat untuk penetapannya. Nah, namun memang sambil berjalan itu dapat termodifikasi dan sehingga kita bisa membuat tim yang cukup fleksibel. Dan memang ada satu lagi jalur yang kami wacanakan dan tampaknya visible bahwa pembentukan tim itu juga bisa melalui jalur instruksi khusus pimpinan. Nah, terkait yang tadi yang pertama disebutkan tentang penyederhanaan pertama dan penyederhanaan kedua, saya belum bisa memberikan gambaran yang definitif, tapi tampaknya kita akan lebih baik untuk menyikapinya setelah PB2. Jadi sekaligus tusinya kita buat, karena ini sudah 6 bulan ke belakang, tidak mungkin kita membuat justifikasi di setelah 6 bulan. Saya rasa kita hanya bisa melakukan penetapan terhadap tugas dan fungsi yang melekat kepada struktur di PB2, dan saya pikir ini sedang berjalan pengumpulan tugas fungsi yang dilekatkan kepada struktur dan yang kemudian nantinya secara fleksibel didelegasikan kepada tim-tim kerja. Saya kira itu, Pak. Oke ya, tapi saya minta Pak Yudi segera merapat ya. Jadi Pak, tolong Mas Pur gitu ya, dan teman-teman di organisasi, hasil dari pertemuan ini gitu ya, masukan-masukan ini tolong diformulasikan dan sebelum kita mengeluarkan pedoman yang akan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Tolong dicek kembali. Ya, silakan yang terakhir karena ini kita hanya 1 jam saja. Izin Pak. Izin Pak Sekda. Ya, silakan Bu Nuke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak dari Disnaker Trans. Kami sudah menindaklanjuti hasil penyederhanaan birokrasi fase 2 dengan melakukan identifikasi tim-tim yang sudah dibentuk selama ini di Disnaker Trans. Di samping ada 2 tim baru, yang pertama adalah untuk digitalisasi interoperabilitas bagi Lentera, layanan elektronik tenaga kerja. Karena ada 3 sistem yang di kami masih tersegregasi antara bidang, sehingga dengan penyederhanaan birokrasi ini memudahkan pelaksanaan interoperabilitas sistem itu dan menghilangkan segregasi antara bidang, di mana di dinas kami ada tantangan-tantangan tertentu karena kita mantan instansi vertikal terdahulu. Kemudian yang kedua juga ada pembentukan untuk tim lembaga pelindungan migran Pak, sebagai tindak lanjut dari Migrant Service Center. Jadi secara kelembagaan tidak ada masalah, berarti hanya tim of team yang sudah terbentuk 15+2 ini ada kendala terkait unity of common maupun untuk juga span of control. Dengan demikian pengalaman ini dapat saya share pada kesempatan ini bahwa untuk unity of common dan span of control ini jangan lupa kita memasukkan di dalam rincian tugas tim tersebut. Rasa-rasanya ini ketika di DPM PTSP juga bisa kita lalui sehingga kita coba terapkan di Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, kendala yang terjadi setelah pasca penyederhanaan birokrasi adalah terkait anggaran Bapak, karena pasca setelah pelimpahan tenaga pengawas, di mana di antara seluruh jenis jabatan di Disnaker Trans ini terdapat didominasi 59,90% adalah dari pejabat fungsional terutama pengawas, sehingga
kami mengalami defisit untuk tahun 2022 saja untuk penganggaran gaji maupun tunjangan pegawai itu mencapai 15 miliar 950 juta rupiah. Mungkin hanya itu kendala yang ditemui. Lainnya kita tetap berkomitmen untuk membangun birokrasi yang agile sebagaimana diharapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nuke. Kami minta ini ya, pertama apresiasi buat Naker Trans ini, dan kami minta hasil evaluasinya Ibu yang Ibu sampaikan, itu menarik sekali ya. Kemudian juga tolong Biro Organisasi, tadi ada 2 hal terkait dengan unity of common dan juga span of control, dan itu mungkin harus jelas juga nanti di dalam dikasih panduan-panduan terkait dengan di dalam rincian tugas harus bisa mengakomodir atau melihat itu. Nah, terkait dengan anggaran, rasanya kita juga sudah mengantisipasi ya. Silakan Pak Pur, rasanya kita ada klausul ya di dalam catatan penyediaan birokrasi. Silakan. Apakah ada di sana? Ya, sebetulnya ini basisnya kan kinerja, Pak. Jadi memang di belakang layar, berbasis kinerja, dan di belakang layarnya kami menyiapkan pemetaan antara struktur kinerja yang asli, yang dengan bahasa outcome output itu ke struktur anggaran. Makanya idealnya memang ini dilakukan di awal tahun dan berbicara dengan Bapeda. Tapi untuk masa transisi ini kita harus sama-sama menyusun pemetaan itu agar translasinya, pemetaannya bisa dapat dihaluskan begitu. Dan itu bentuknya adalah desk yang selama ini kita lakukan. Kita berkonsultasi, memanggil ke tiap perangkat daerah untuk berbicara tentang penyelarasan hal itu. Biasanya di teman-teman yang di timnya Pak Ikur yang biasanya memanggil untuk melakukan desk terhadap hal itu. Baik, Bu Nuke. Bu Nuke, saya bisa memahami ketika seseorang dari jabatan kepala seksi kemudian menjadi JF ahli muda, maka akan terjadi ada peningkatan anggaran gitu ya Bu ya? Ya. Yang Ibu sampaikan. Memang itu salah satu konsekuensinya memang. Tapi kita akan evaluasi, walaupun kenaikan anggaran terjadi, tetapi kalau lebih efisien gitu ya di dalam sisi birokrasi dan pelayanan publik, saya rasa itu harusnya nggak jadi masalah, mestinya itu sebagai konsekuensi sih. Siap. Baik, terima kasih. Intinya seperti itu. Masih ada yang lain? Terakhir? Izin Pak Sekda. Disperindak Pak. DKPP Pak. Ya. Tadi Ibu ya, perempuan dan laki-laki udah lebih banyak mana tadi? Saya ingin tahu. Tadi Disperindak satu. Pak. Disperindak. KPP Pak. Disperindak. Nggak bunyi. Kayaknya ibu-ibu deh. Saya masih pro kepada ibu-ibu. Silakan Ibu Indah. Aku keras. Pak Sekda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, terkait dengan kami di Disperindak sudah melaksanakan tip of team berdasarkan output. Tetapi kami menerima surat edaran Pak untuk penyederhanaan birokrasi, surat edaran nomor 82 Pak tentang penyesuaian mekanisme kerja dan manajemen kinerja pada penyederhanaan birokrasi di poin 7 bahwa jabatan fungsional hasil penyelesaian akan memperjanjikan dan menghasilkan kinerja-kinerja yang sama dengan jabatan administrasi lama sampai dengan bulan Desember. Sehingga kalau saya baca ini mungkin saya salah persepsi Pak. Kalau saya baca poin 7 ini output yang dulu dilaksanakan oleh eselon 4 berdasarkan perjanjian kinerja Pak, yang dulu ada perjanjian kinerja tetap oleh hasil penyetaraan. Sedangkan kalau kita mengacu ke reformasi birokrasi untuk percepatan output itu kan Pak boleh dilaksanakan oleh fungsional sampai dengan pelaksana. Ini mungkin Pak mohon arahan sehingga apakah kami tetap harus merubah tim of team yang kami sudah buat yang berdasarkan output tidak berdasarkan penyetaraan birokrasi.
Yang kedua, Pak, apakah memungkinkan yang jabatan fungsional itu untuk menandatangan visum? Karena banyak sekali dari luar untuk ke Indah meminta visum, sedangkan yang ada itu kan hanya eselon 4 di keuangan dan tidak selalu diam di tempat, berserta eselon 3. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir ini juga mewakili untuk seluruh perangkat daerah nih yang Ibu Endang tanyakan. Silakan Mas Pur. Baik, poin 7 itu memang masa transisi, Bu. Jadi memang sudah betul apa yang dilakukan oleh Disperindak, timnya di level output. Jadi memang sebetulnya penyetaraan, Jafung penyetaraan itu yang di eselon 3 itu sejatinya adalah pengampu outcome. Namun jika dibutuhkan dan dirasakan memang lebih baik, lebih tepat, pengampu output ini juga sekaligus berfungsi di dalam tim, Bu. Itu tidak tidak ada salahnya gitu. Kalau memang itu yang dipermasalahkan. Kemudian tentang penandatanganan visum, mangga kalau memang ada opini lain. Kalau dalam opini saya, visum itu adalah bukti kehadiran seseorang pada satu lokasi, dan itu tidak melekat kepada satu struktur. Jadi ketika konsultasi diskusi itu dilakukan oleh fungsional yang bersangkutan, tidak ada salahnya yang menandatangani bukti kehadiran, bukti fisiknya itu adalah sang fungsional tersebut. Hanya memang masalahnya nanti di keuangan ada beberapa pemerintah daerah yang mungkin masih akan mempermasalahkan gitu, pemeriksa mungkin ya, bahwa ini boleh atau tidak. Sementara ini dari kami, kalau kami di Setda sudah menerima visum yang ditandatangani oleh fungsional. Begitu, Bu, Pak. Ya, Bu Endang, cukup ya? Ya Pak, kalau dengan sakitnya gimana Pak? Kan gini, di sakit itu kan sekarang itu kan muncul nama ya Pak. Kalau dulu kan munculnya adalah jabatan di sakit Pak. Ya. Sekarang itu sudah muncul nama. Berarti nama di sakit kami boleh merubah berdasarkan tim output. Boleh, Bu. Karena kan berubah total Pak. Boleh ya? Oke. Boleh. Ya. Boleh. Oke ya. Ya, ini udah melewati waktu nih. Tapi buat Pak Dery boleh. Ini terakhir kali. Ya. Karena tadi ibu-ibu semua. Sekali-kali yang berkumis deh. Ya. Terima kasih Pak Sekda. Ini singkat saja karena waktu memang terbatas. Ini di ESDM ini bermaksud untuk membentuk tim fasilitasi PLTS atap Pak Sekda. Nah, karena ini selain berkaitan dengan masalah keenergian juga berkaitan dengan masalah struktur atap bangunan. Nah, kemudian kami bermaksud untuk membuat tim kerja terkait dengan fasilitasi PLTS atap ini. Nah, tentunya karena ini lintas sektoral, yang saya ingin tanyakan apakah ini cukup dengan SP sebagaimana diatur di SK Tahunja atau harus SK, karena ini kan tidak berbatas waktu seperti itu Pak Sekda. Itu saja barangkali Pak Sekda, terima kasih. Ya, silakan Mas Pur. Kalau SK artinya harus dari Setda Pak ya, dari Pak Gubernur ya. Kalau sementara ini kalau sifatnya lintas memang harus ditarik ke atas ya, tapi tadi memang ada wacana kalau bisa delegasi sedang kita bahas. Kita tampung dulu mungkin Pak. Kalau memang sifatnya lintas, sementara ini memang harus, karena memang ada lintas kewenangan untuk penugasannya, harusnya di struktur yang lebih tinggi daripada JPT sih. Ya Pak. Jadi ya. harus SK berarti. Ya, Ya. jadi prinsipnya di dalam konsep-konsep kita Pak, kalau seandainya lintas bidang kan gitu ya, itu masih di Bapak ya, saya di unit organisasi Bapak. Tetapi kalau sudah lintas organisasi memang berada di saya Pak. Nah sekarang berada di Sekda, maksudnya begitu Pak. Iya. Lintas
unit organisasi. Nah, namun biro organisasi sekarang sedang menggodok kira-kira apakah bisa didelegasikan apa tidak, kurang lebihnya seperti. Karena ini banyak sekali Pak yang lintas unit organisasi. Tetapi kalau menurut hemat kami Pak Pur gitu ya, nanti kalau seandainya memang di dalam masa transisi masih di saya pun tidak jadi masalah. Yang penting semua akan terakomodir, jadi jangan sampai stuck di lapangan. Siap pekerjaan ini jangan sampai berhenti, gitu ya. Jadi sesegera mungkin saja nanti di masa transisi ini bisa diangkat ke yang lebih tinggi lagi, nggak apa-apa. Prinsipnya gitu, Pak Dery. Pak Dery, ini aja, ya. Cukup SP atau SK Pak? Soalnya kalau SP ini kan tidak berbatas waktu Pak. Iya, mungkin di SK ya, kalau gitu ya. Ya siap Pak. Terima kasih Pak Sekda. Nanti tolong dengan biro organisasi Pak dibahas kembali hal-hal seperti ini ya. Baik ya Pak. Ya. Baik kalau gitu. Izin Pak. Iya, nanti kita lanjutkan. Jadi gini, Pak Kepala Biro Organisasi gitu ya, terus kemudian Kepala BKD dan juga Kepala BPSDM. Kelihatannya ini bincang-bincang seperti ini kita harus frekuensinya harus dipercepat nih. Karena saya rasa ini banyak hal yang menarik gitu ya, yang menjadi masukan kepada kita semua. Dan ini semuanya tentu saja ada sesuatu yang berlaku umum gitu ya. Semua punya masalah yang sama di item ini misalnya. Tetapi ada juga yang kekhususan, jadi mungkin karena karakteristik organisasi. Nah, oleh karena itu pada hari ini tolong diformulasikan Mas Pur gitu ya, dan teman-teman Masonry Government Team gitu ya. Jadi organisasi BKD dan BPSDM. Lalu nanti 2 atau 3 hari lagi kita undang lagi. Setelah itu baru kita akan keluarkan pedoman ini Pak. Jadi saya pedoman dikeluarkan mungkin di pekan depan gitu ya. Jadi pekan ini Bapak formulasikan dari hasil pertemuan ini. Lalu mungkin sekitar minggu malam kita di-share kepada teman-teman semua seperti ini. Lalu hari Senin atau Selasa kita baru keluarkan pedoman. Jadi saya rasa itu akan lebih mantap ya. Dan sekali lagi tolong para sekretaris kompak seperti ini, karena kalau kompak seperti ini kita akan bisa menyelesaikan banyak hal. Mungkin 70% urusan yang aneh-aneh bisa selesai nih kalau dengan cara seperti ini. Jadi biar saja istilahnya para sekretaris ini yang betul-betul menggodok secara internal kita gitu ya, dan penyamaan frekuensi kita gitu ya dengan para sekretaris badan dan dinas lain. Dan itu tertuang di dalam aturan-aturan main kita ya, biro organisasi yang akan keluarkan. Dan penempatan BKD dan juga istilahnya pengembangan kapasitas. Dan saya pun mengucapkan terima kasih. Kemarin kita telah menyelenggarakan bertubi-tubi terkait dengan pengembangan kapasitas. Jadi Pak Yudi tidak sendiri Pak. Jadi tolong gandeng seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas, dibantu tentu saja pemetaan dari BKD. Buktinya itu kita secara masif bisa kita lakukan. Saya paling tidak 3 kali saya membuka acara gitu ya, yang hasil kerjasama BPSDM dengan Kesbangpol itu audiensnya sampai 1000 Pak. Itu di Zoom meetingnya sampai 1000, udah mentok gitu. Dan belum di YouTube gitu ya. Kemudian juga kerjasama dengan BPKAD terkait dengan aset. Kemarin saya perhatikan juga itu juga sangat luar biasa antusiasmenya. Kemudian juga dengan terakhir dengan BKD kalau tidak salah. Jadi dengan cara seperti itu saya melihat bahwa ternyata gitu ASN kita ini butuh Pak gitu ya. Ini tinggal bagaimana kita mengerahkan. Kan kita dengan cara leader as teacher itu sangat bagus itu. Jadi itu udah bagus sekali itu leader as teacher. Jadi kita ada pekan belajar seperti itu BPSDM Pak. Makanya saya ingin BPSDM terus menerus gitu ya membuat kerjasama. Dan teman-teman semua di tahun 2023 kita pun merencanakan nanti ada bintang tamu Pak. Jadi misalnya bintang top dari dunia manapun juga kita undang aja. Jadi BPSDM mudah-mudahan seperti itu visinya Pak. Sehingga semua ASN di Jawa Barat ini mempunyai gengsi tersendiri lah gitu ya. Punya kemampuan yang tersendiri yang unggul dibanding dengan yang lain. Mungkin itu ya. Jadi sekali lagi saya minta hari Minggu malam hasil dari pertemuan ini diformulasikan lebih tajam lagi Pak Pur gitu ya, atas masukan-masukan sekarang, dan mohon diakomodir. Kemudian yang belum
memberikan aspirasinya langsung kayak seperti Pak Andri gitu ya, langsung saja kontak dengan biro organisasi gitu ya. Apa-apa saja yang tidak tercover di yang pembicaraan kita ini, kemudian masukkan ke biro organisasi, dan nanti hari Minggu biro organisasi tolong untuk disampaikan kembali. Dan Senin atau Selasa kita keluarkan pedoman itu. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat pagi semua dan silakan bekerja kembali. Jadi rapat-rapat gini nggak lebih dari 1 jam deh, Pak Pur, biar nggak bosan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.